Pertama, pengertian. Secara umum, distribusi adalah aktivitas menyalurkan produk, baik barang dan jasa dalam rangka memudahkan dalam penyampaian produk dari tangan produsen kepada konsumen. Kemudian pengertian distribusi menurut para ahli yang pertama dari Asauri, distribusi adalah kegiatan memindahkan produk dari sumber ke konsumen akhir dengan saluran distribusi pada waktu yang tepat. Dan menurut Sukartawi, distribusi adalah aktivitas menyalurkan atau mengirimkan barang dan jasa supaya sampai hingga konsumen akhir. Tujuan distribusi yang pertama yaitu menyalurkan produk dari produsen ke konsumen, yang kedua mempertahankan dan mengembangkan kualitas produksi, yang ketiga menjaga stabilitas perusahaan distribusi, yang keempat sebagai pemerataan perolehan produk di setiap wilayah, yang kelima peningkatan nilai barang dan jasa, dan yang terakhir mempertahankan kontinuitas proses produksi. Jenis-jenis distribusi. Pertama, distribusi langsung, yaitu kegiatan pendistribusian yang dilakukan langsung oleh produsen kepada konsumen tanpa adanya perantara. Contohnya yaitu penjual nasi goreng keliling yang menjualkan barang dagangannya langsung kepada konsumen. Kedua, yaitu distribusi semi langsung, yaitu dilaksanakannya melalui agen resmi yang dimiliki oleh perusahaan produsen untuk mengantar produk kepada konsumen. Contohnya, hasil produksi sepatu dijual kepada konsumen melalui toko-toko milik pabrik sepatu itu sendiri. 3. Distribusi tidak langsung, yaitu aktivitas distribusi yang dijalankan oleh lembaga pemasaran di luar perusahaan produsen seperti agen atau retail non-resmi. Contohnya, petani melalui hasil pertaniannya kepada koperasi unit desa yang membelinya dengan harga dasar sesuai harga pasar agar petani melindungi dari praktek tengkulak. Yang selanjutnya ada fungsi distribusi. Setiap aktivitas pasti memiliki fungsi-fungsinya tersendiri, tidak terkecuali aktivitas distribusi. Pada umumnya, distribusi memiliki 4 fungsi utama, khususnya terpusat pada produk. Yang pertama ada pembelian produk. Fungsi pertama yaitu pembelian. Pada setiap proses distribusi, pastilah melalui kegiatan yang dinamakan pembelian. Pada kegiatan ini akan terjadi transaksi jual-beli yang akan memindahkan hak milik suatu produk dari satu lembaga pemasaran ke lembaga pemasaran lainnya. Contoh dari fungsi distribusi yang pertama ini sangat sering dijumpai pada masyarakat. Misalnya pembelian dari pedagang ke produsen atau pembelian dari pedagang oleh konsumen. Yang kedua, ada klasifikasi produk. Dalam aktivitas distribusi, setelah dilakukan proses pembelian atau sebelumnya, biasa dilakukan proses klasifikasi produk. Klasifikasi produk ini ditentukan berdasarkan fungsi dan jenis produk yang sesuai atau hampir sama. Manfaat pengklasifikasian terhadap produk ini agar lebih mudah dipasarkan dan juga lebih mudah dalam penanganannya selama proses distribusi. Perlu diketahui bahwa terdapat produk yang memiliki penanganan khusus terlebih bila didistribusikan dalam jumlah yang banyak. Sebagai contoh adalah produk-produk pertanian, peternakan, dan hasil hutan. Pengklasifikasian terhadap produk tersebut tentu saja akan memudahkan dalam penanganan selama proses distribusi. Yang ketiga, ada promosi produk. Setelah dilakukan klasifikasi produk, maka akan lebih diketahui berapa banyak jumlah produk sejenis. Hal ini juga dapat mempermudah dalam proses pemasarannya, khususnya dalam melakukan promosi. Pengklasifikasian dengan mengetahui jumlah produk akan berpengaruh terhadap bahasa promosi. Contohnya, stok terbatas. Promosi produk dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, tergantung dengan jenis produk. Metode promosi juga dapat dilakukan secara offline, seperti pamflet,
baliho, expo, leaflet, dan poster. Dan juga bisa melakukan secara online, yaitu sosmed, Google AdWords, FB, website, TV, dan radio. Hal yang perlu digarisbawahi pada kegiatan promosi adalah sesuaikan dengan target pasar. Jika target pasar tidak sesuai, maka kebanyakan praktisi akan lebih banyak mengeluarkan dana untuk kegiatan promosi. Yang terakhir, ada penyaluran produk. Aktivitas terakhir dan paling utama dari distribusi adalah penyaluran produk. Proses penyaluran produk harus dilakukan seefisien dan seefektif mungkin. Perhitungan jangka lama distribusi, resiko penyusutan, kerusakan, dan kehilangan harus dipertimbangkan sedetail mungkin. Pertimbangan tersebut yang akan menentukan sarana transportasi apakah yang sesuai agar produk sampai tempat pada waktunya dengan resiko seminimal mungkin. Hal ini berlaku saat akan memilih ekspedisi pengiriman dengan melihat track record dan jenis paket pengiriman sebagai pertimbangan utamanya. Pelaku kegiatan distribusi. Ada 5 pelaku. Yang pertama, pedagang. Membeli produk dari produsen atas kemauan sendiri, kemudian dijual kembali ke pedagang lain atau konsumen akhir. Yang kedua, agen. Lembaga pemasaran yang diakui oleh produsen atau perusahaan untuk mendistribusikan produk ke konsumen. Yang ketiga, maklar. Suatu lembaga pemasaran yang menjual produk menggunakan nama pihak lain. Yang keempat, ada eksportir. Sekelompok orang atau lembaga yang membeli produk dari dalam negeri kemudian melakukan penjualan ke luar negeri. Yang terakhir, komisioner, melaksanakan transaksi jual beli menggunakan nama sendiri, adapun komisi merupakan imbalan dari hasil kinerja komisioner. Tugas distributor ada 3. Yang pertama, memperoleh produk yang berasal dari produsen maupun pedagang yang lebih besar. Kedua, mengelompokkan produk berdasarkan ukuran, jenis, dan kualitas. Yang ketiga, mempromosikan produk pada calon konsumen dengan berbagai strategi promosi. Faktor kegiatan distribusi: berjalannya pelaksanaan pemindahan produk dari produsen ke konsumen disesuaikan dengan kondisi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan produk dari produsen ke konsumen yaitu faktor barang. Pertimbangan dari segi barang berhubungan dengan nilai unit, mudah rusaknya barang, besar dan berat barang, standar barang, dan pengemasan. Faktor perusahaan. Pertimbangan yang diperlukan adalah sumber dana, kemampuan dan pengalaman manajemen serta pengawasan dan pelayanan oleh perusahaan. Yang ketiga, faktor pasar. Pola pembelian konsumen dipengaruhi oleh saluran distribusi. Pola pembelian konsumen terdiri dari jumlah konsumen, letak jumlah pesanan, geografis konsumen, dan kebiasaan dalam pembelian. Yang keempat, faktor kebiasaan dalam pembelian. Pertimbangan yang diperlukan adalah peran atau kegunaan perantara volume penjualan, ongkos penyaluran barang, dan tindakan perantara terhadap kebijaksanaan produsen. Contoh kegiatan distribusi: perusahaan Coca-Cola yang menyalurkan produknya dari tempat produksi ke agen di setiap wilayah. Setelah itu disalurkan kembali ke toko atau retail yang berhadapan langsung dengan konsumen.